Rudal Balistik Antarbenua, ICBM, adalah senjata yang dirancang untuk mencegah agresi dari lawan. Banyak negara yang memiliki ICBM tidak berniat untuk menggunakannya, melainkan lebih untuk menakut-nakuti musuh agar tidak menyerang. Meskipun banyak negara ingin memiliki ICBM, tidak semuanya dapat mencapainya karena adanya pembatasan, sanksi, dan rendahnya ketersediaan di pasar sekunder. Pernahkah Anda bertanya-tanya negara mana saja yang memiliki rudal antarbenua ini dalam gudang senjata mereka? Dalam video ini, kami akan menampilkan ICBM paling mematikan di dunia, dengan fokus pada beberapa yang sedang aktif dalam berita terkini. Sebelum kita membahas lebih dalam, penting untuk memahami cara kerja senjata ini. Rudal Balistik Antarbenua, ICBM, adalah senjata yang diluncurkan dari darat atau kapal selam dan dirancang untuk melakukan perjalanan antar benua. Setelah diluncurkan, ICBM melintasi luar angkasa sebelum kembali ke atmosfer, menukik tajam menuju target. Hingga kini, ICBM belum pernah digunakan dalam perang, dengan sebagian besar peluncuran dilakukan untuk uji coba, seperti yang dilakukan Korea Utara. ICBM memiliki 2 atau 3 fase peluncuran. Pada fase awal, roket diluncurkan dengan kecepatan tinggi untuk mencapai luar angkasa. Fase kedua melibatkan kecepatan hingga 30.000 km per jam di ruang angkasa. Fase terakhir melihat ICBM kembali ke atmosfer dengan perlindungan perisai termal. Terdapat 2 kategori ICBM, MIRV, yang dapat menyerang beberapa target secara bersamaan, dan MRV, yang hanya dapat menyerang satu target. ICBM memainkan peran penting dalam strategi pertahanan dan pencegahan kekuatan besar di dunia. Nomor 1. Jericho. Di tengah ketegangan geopolitik di Timur Tengah, Israel telah mengembangkan sebuah keluarga rudal balistik yang dikenal dengan nama Jericho. Nama ini terinspirasi dari kota Yeriko yang disebutkan dalam Alkitab, menciptakan simbolik yang kuat dalam konteks pertahanan negara. Sejak pertama kali muncul, sistem rudal Jericho telah menjadi salah satu pilar utama dalam strategi pertahanan Israel. Informasi mengenai rudal ini sebagian besar bersifat rahasia, namun terungkap bahwa pengujian dan peluncuran telah dilakukan dengan cermat. Generasi terbaru dari rudal Jericho memiliki hubungan erat dengan kendaraan peluncur luar angkasa yang dikenal sebagai Shafid dan Shafid II, yang dirancang sebelum versi terakhir dari keluarga ini. Terdapat 3 versi utama dari rudal Jericho. Pertama, Jericho I, yang diperkenalkan pada tahun 1971, adalah sistem rudal balistik jarak pendek dengan jangkauan mencapai 500 km. Rudal ini dirancang khusus untuk membawa hulu ledak nuklir, menandakan komitmen Israel terhadap kemampuan pencegahan. Selanjutnya, Jericho II muncul sebagai sistem balistik jarak menengah yang merupakan kelanjutan langsung dari proyek Jericho I. Menggunakan bahan bakar padat dalam 2 tahap, Jericho II memiliki kapasitas muatan hingga 1 ton, memungkinkan untuk membawa hulu ledak nuklir dengan daya 1 megaton. Keunggulan lain dari Jericho II adalah kemampuannya untuk diluncurkan dari peluncur tetap maupun kendaraan bergerak, memberikan fleksibilitas dalam strategi peluncuran. Terakhir, Jericho III adalah rudal balistik nuklir jarak jauh yang mulai beroperasi pada tahun 2011. Meskipun informasi mengenai spesifikasi teknisnya terbatas, banyak yang berspekulasi bahwa Jericho III menggunakan mesin padat dengan 2 atau 3 tahap dan dapat membawa hulu ledak nuklir hingga 400 kiloton. Jangkauan rudal ini diperkirakan berkisar antara 4.800 hingga 6.500 km, menjadikannya salah satu sistem rudal strategis yang paling signifikan bagi Israel. Keluarga rudal Jericho tidak hanya mencerminkan kemajuan teknologi pertahanan Israel, tetapi juga menegaskan komitmen negara tersebut untuk mempertahankan kedaulatan dan keamanan di tengah ancaman yang terus berkembang di kawasan. Nomor 2, LGM-30, yang lebih dikenal sebagai LGM-30 Minuteman, adalah rudal balistik antarbenua yang telah diluncurkan dari bumi sejak tahun 2021. Saat ini, rudal ini beroperasi di Amerika Serikat sebagai bagian dari triad pertahanan nuklir, bersamaan dengan rudal kapal selam Trident dan senjata nuklir strategis lainnya. Rudal Minuteman dirancang sebagai senjata pencegahan terhadap ancaman komunis selama masa Perang Dingin. Dengan kemampuan untuk melakukan serangan balik kapan saja, rudal ini dapat menargetkan kota-kota Soviet jika terjadi serangan pertama dari pihak lawan. Diperkirakan, Amerika Serikat memiliki sekitar 1.000 unit LGM-30 yang dikerahkan di berbagai silo di seluruh wilayah negara. Dengan kemampuan strategis yang dimiliki,
LGM-30 Minuteman berperan penting dalam menjaga keseimbangan kekuatan dan mencegah potensi konflik nuklir, baik di masa lalu maupun di masa kini. Nomor 3. Trident II adalah rudal balistik yang diluncurkan dari kapal selam, dirancang oleh perusahaan Martin Marietta. Rudal ini digunakan oleh Angkatan Laut Amerika Serikat dan Inggris, menawarkan fleksibilitas tinggi terkait muatan, sehingga dapat disesuaikan dengan berbagai tuntutan dan situasi. Dengan tingkat presisi yang sangat baik, Trident II mampu bersaing dengan rudal berbasis darat. Rudal ini dioperasikan oleh kapal selam kelas Ohio dan Vanguard, di mana kapal selam kelas Ohio dapat membawa hingga 24 rudal, sementara kelas Vanguard dapat membawa 16 rudal. Versi terbaru dari senjata ini diperkirakan akan tetap digunakan hingga tahun 2042. Dalam pengembangan sistem rudal masa depan, LGM-35, yang dirancang sebagai rudal pencegah strategis, masih berada dalam tahap awal. Rudal baru ini diharapkan dapat menggantikan LGM-30 Minuteman III mulai tahun 2029 hingga 2075. Pengembangan LGM-35 dimulai pada tahun 2020 setelah Angkatan Udara Amerika Serikat memenangkan kontrak senilai 13 miliar dolar. Nomor 4. M45 adalah rudal kapal selam yang digunakan oleh Angkatan Laut Prancis, dengan 48 unit yang sedang bertugas dalam kekuatan pencegahan nuklir Angkatan Laut. Rudal ini merupakan pengembangan dari M4, yang dihasilkan oleh perusahaan Aerospatiale, sebuah perusahaan kedirgantaraan Prancis yang juga memproduksi pesawat terbang dan roket. Meskipun M45 memiliki versi darat, fokus utama pengembangannya adalah untuk aplikasi Angkatan Laut. M45 menawarkan jangkauan dan presisi yang lebih baik dibandingkan pendahulunya, serta kemampuan penetrasi yang unggul berkat hulu ledak TN-75 yang dibawanya. Setiap rudal dilengkapi dengan hulu ledak termonuklir dengan daya 110 kiloton dan dapat mencapai target dengan presisi hingga 350 meter. Sistem panduan rudal ini menggunakan kombinasi navigasi inersia dan kontrol muatan terkomputerisasi. Namun, sejak tahun 2004, Menteri Pertahanan Prancis telah memutuskan untuk mengganti M45 dengan model yang lebih baru, yaitu M51, untuk meningkatkan kemampuan sistem pencegahan nuklir mereka. Nomor 5. M51 adalah rudal peluncur kapal selam yang dikembangkan oleh Ariane Group, sebuah perusahaan hasil penggabungan antara EADS, Airbus Group, dan Grup Kedirgantaraan Prancis. Rudal ini dirancang untuk menggantikan model M45 dan mulai dioperasikan pada tahun 2010. Setiap rudal M51 mampu membawa hingga 10 hulu ledak termonuklir TN-75 yang dapat diluncurkan dengan berbagai metode. M51 menggunakan mesin 3 tahap yang independen dan berbahan bakar propelan padat. Rudal ini memiliki jangkauan maksimum sekitar 11.000 km, membuatnya mampu menyerang target yang sangat jauh. Proses desain M51 dimulai pada akhir tahun 1980-an, dan miliaran dolar diinvestasikan untuk pengembangan proyek ini, termasuk produksi dalam seri selama 10 tahun. M51 merupakan komponen penting dalam sistem pencegahan nuklir Prancis, menunjukkan komitmen negara ini terhadap modernisasi armada senjata strategisnya. Nomor 6. UR-100N. Rudal UR-100N, yang juga dikenal sebagai RS-18A, merupakan salah satu rudal balistik antarbenua yang saat ini sedang aktif dalam pelayanan, bersanding dengan 5 rudal lainnya dalam daftar ini. Dalam tata nama NATO, rudal ini disebut sebagai Stiletto SS-19. UR-100N memiliki kemampuan untuk membawa hulu ledak dengan kekuatan antara 15 hingga 30 kiloton. Pengembangan rudal ini dimulai pada tahun 1970, dengan uji terbang pertama dilakukan pada tahun 1973. Sistem kendali untuk roket ini dikembangkan oleh perusahaan Elektropribor di Ukraina. UR-100N menggunakan sistem propulsi cair dan dirancang untuk ditempatkan di silo generasi keempat. Rudal ini memiliki waktu persiapan peluncuran selama 25 menit dan mampu disimpan dalam kondisi siap pakai selama 22 tahun. Dengan jangkauan operasional mencapai 10.000 km, UR-100N menjadi salah satu komponen utama dalam kekuatan strategis Rusia. Nomor 7. R-36. Keluarga R-36 terdiri dari rudal balistik antarbenua dan kendaraan peluncur luar angkasa yang dirancang oleh Uni Soviet selama Perang Dingin. Model aslinya memiliki kemampuan untuk membawa 3 hulu ledak,
menjadikannya sebagai rudal MRV pertama yang dikembangkan oleh Soviet. Para analis Amerika pada saat itu menilai bahwa rudal ini memberikan keunggulan strategis atas Amerika Serikat, terutama berkat kapasitasnya untuk melakukan pengisian ulang yang cepat di silo peluncuran dan berat muatannya. Beberapa versi dari R-36 mampu memuat hingga 10 hulu ledak, sebuah jumlah yang sangat signifikan jika dibandingkan dengan Minuteman III milik Amerika Serikat yang hanya dapat membawa hingga 3 hulu ledak. Di antara rudal-rudal dalam inventaris Rusia, R-36 juga berfungsi sebagai kendaraan peluncur elevasi, dengan kapasitas untuk menempatkan muatan hingga 4.500 kg ke dalam orbit. Rudal nomor 8, R-29 RMU-2 Lajner R-29, adalah rudal balistik yang unik karena diluncurkan dari kapal selam. Dikembangkan oleh desain roket Makeyev dan diproduksi oleh mesin crash, rudal ini mampu membawa hingga 12 hulu ledak nuklir. Diperkirakan, sistem ini mulai beroperasi antara tahun 2011 dan 2014 setelah fase pengujian yang sukses. Liner merupakan evolusi dari R-29 yang lebih canggih, RMU-2, yang memiliki propulsi cairan 3 tahap dan telah beroperasi sejak tahun 2007. Meskipun rincian teknisnya tidak sepenuhnya dipublikasikan, diketahui bahwa rudal ini dapat menyerang beberapa target secara bersamaan. Meskipun kemampuan kerusakan relatif kecil, R-29 RMU-2 Liner dapat membawa 12 hulu ledak masing-masing dengan kekuatan 100 kiloton, serta memiliki jangkauan maksimum hingga 12.000 km. Rudal ini memiliki banyak karakteristik serupa dengan model sebelumnya, namun mengintegrasikan sistem persenjataan yang ditingkatkan untuk mengatasi perisai anti-rudal balistik. Nomor 9. Rudal RS-28 Sarmat, yang dijuluki Setan II, adalah rudal kelas berat antar benua yang menggunakan bahan bakar cair dan dilengkapi dengan teknologi canggih. Rudal ini dirancang untuk menggantikan R-36M dan merupakan salah satu dari 6 senjata dalam rencana strategis Presiden Rusia, Vladimir Putin. Sarmat menjalani uji terbang pada tahun 2022, dan pada pertengahan tahun yang sama, kontrak untuk produksi dan pasokannya ditandatangani. Program ini muncul sebagai respons terhadap sistem serangan global langsung yang dikembangkan oleh Amerika Serikat. Model ini memiliki fase impuls yang pendek, sehingga interval pelacakannya telah direduksi. Selain itu, Sarmat merupakan senjata yang sangat sulit, bahkan hampir mustahil, untuk dicegat. Rudal ini memiliki kemampuan untuk terbang di atas kutub selatan, menjadikannya kebal terhadap sistem pertahanan yang ada saat ini. Zona peluncuran Sarmat dilengkapi dengan sistem perlindungan aktif yang dirancang untuk menetralkan keuntungan serangan pertama dari musuh. Sistem ini dapat melepaskan awan panah atau bola logam yang menghancurkan bom pada ketinggian hingga 6 km. Nomor 10. RS-24 Yars adalah rudal balistik antar benua yang dilengkapi dengan hulu ledak termonuklir. Rudal ini disetujui pada tahun 2007 setelah melalui proyek penelitian dan pengembangan militer yang rahasia. Ditenagai oleh mesin padat, Yars memiliki jangkauan operasional hingga 12.000 km. Desainnya mirip dengan rudal lain yang dikenal sebagai M, dengan pengecualian bahwa Yars dirancang untuk dapat mengangkut beberapa hulu ledak secara independen. Setiap rudal dapat membawa hingga 4 hulu ledak, dan pengembangannya merupakan respons terhadap rencana Amerika Serikat untuk membangun sistem perisai anti-rudal di Eropa yang dimulai sejak 2010. Terdapat lebih dari 50 peluncur operasional yang saat ini aktif. Nama Yars adalah akronim dari istilah Rusia yang berarti roket pencegahan nuklir. Namun, ada sejumlah kontroversi yang menyertai rudal ini, terutama terkait dengan konteks di mana ia muncul. Pada tahun 2002, Amerika Serikat menarik diri dari perjanjian anti-rudal yang melarang pengembangan sistem pertahanan rudal sebagai respons terhadap Rusia yang dianggap melanggar perjanjian START yang membatasi jumlah hulu ledak nuklir yang dapat dimiliki setiap negara. Dalam dekade berikutnya, perjanjian baru, START, ditandatangani dengan batasan jumlah hulu ledak yang diizinkan hingga 1.550. Versi terbaru dari perjanjian ini telah berlaku sejak tahun 2010 dan memiliki masa berlaku 10 tahun, yang dapat diperpanjang hingga 15 tahun. Nomor 11. RS-56, yang dikenal sebagai Bulava, adalah rudal balistik yang diluncurkan dari kapal selam, dikembangkan oleh Angkatan Laut Rusia. Rudal ini mulai dikerahkan pada tahun 2013 di kapal selam nuklir kelas Bori.
Bulava merupakan salah satu komponen kunci dari triad nuklir Rusia dan menjadi proyek jenis ini yang paling mahal di negara tersebut. Pengembangannya ditangani oleh Lembaga Teknologi Termal di Moskow. Kapal selam Bori mampu membawa hingga 16 rudal RS-56 yang memiliki desain dengan 3 tahap, terdiri dari bahan bakar padat dan cair. Memiliki jangkauan operasional hingga 9.000 km, Bulava telah berkembang secara signifikan sejak awal pengembangannya. Rudal ini lebih ringan dan lebih canggih dibandingkan dengan Topol M. Tahap pertama dan kedua rudal ini menggunakan bahan bakar cair, menawarkan lintasan penerbangan yang kompleks. Dikabarkan bahwa Bulava memiliki kemampuan penghindaran yang canggih, membuatnya sulit ditangkap oleh sistem pertahanan anti-rudal. Selama tahap peningkatan pada tahun 2010, dilaporkan bahwa sekitar 1567 rudal ini beroperasi. Setelah serangkaian tes di tahun 2011, Rusia mengumumkan bahwa Bulava akan diproduksi secara massal, dan pada tahun-tahun berikutnya, Angkatan Laut India juga menerima rudal ini. Nomor 12. K5 adalah rudal balistik yang saat ini sedang dikembangkan oleh Organisasi Penelitian dan Pengembangan Pertahanan India. Rudal ini dirancang untuk diluncurkan dari kapal selam dan memiliki jangkauan hingga 6.000 km. K5 menggunakan 3 tahap dengan pendorong roket padat, memberikan kekuatan yang cukup untuk membawa muatan hingga 2 ton. Rudal ini akan menjadi peralatan utama pada kapal selam kelas Arihant dan dilengkapi dengan teknologi untuk mengurangi deteksi oleh radar. Program pengembangan K5 dimulai pada tahun 2015, dan pengujian diharapkan dapat dilakukan pada tahun 2026. Nomor 13. K6 adalah rudal balistik Antarbenua yang sedang dikembangkan oleh Organisasi Penelitian dan Pengembangan Pertahanan India. Rudal ini ditargetkan memiliki jangkauan antara 10.000 hingga 13.000 km. Program ini muncul setelah pernyataan Laksamana Ern Parachash yang menyatakan bahwa rudal yang dimiliki India saat ini tidak memiliki jangkauan yang cukup untuk menyerang potensi musuh. Untuk itu, India juga mulai mengembangkan kelas S5 untuk kapal selam serta rudal K5 dan K6. Rudal K6 memiliki 3 tahap dengan bahan bakar padat, dan muatannya direncanakan mencapai 3 ton. Panjangnya diperkirakan akan melebihi 12 meter. Selain itu, ada spekulasi bahwa K6 akan memiliki versi yang lebih canggih, K9, yang akan dikembangkan dengan jangkauan operasional hingga 16.000 km, cukup untuk mencakup seluruh bumi. Dalam bahasa Sanskerta, matahari menjadi nama kode untuk rudal ini. Menurut laporan yang tersedia, desain K6 akan dilaksanakan dalam 3 tahap, menggunakan propelan padat dan cair, dan bertujuan untuk mencapai kemampuan antar benua. Proyek ini merupakan salah satu program rudal paling ambisius yang dihadapi oleh negara-negara seperti Cina. Nomor 14. DF-31 adalah rudal balistik berbahan bakar padat generasi ketiga yang dikembangkan oleh Republik Rakyat Tiongkok. Rudal ini mampu mengangkut hulu ledak termonuklir dengan daya 1 megaton. DF-31 merupakan varian darat dari model JL-2 yang beroperasi di kapal selam. Dengan sistem navigasi berbasis inersia, rudal ini dapat mencapai target di bagian Eropa, Kanada, dan terutama di timur laut Amerika Serikat. Pengembangan DF-31 dimulai pada tahun 1985 dengan ARMT sebagai kontraktor utama. Rudal ini diperkenalkan secara publik pada tahun 1999 dan tesnya diumumkan. Penyebaran operasional yang sukses terjadi pada tahun 2006 dan pada tahun 2009 dipastikan bahwa setidaknya 15 unit rudal ini telah dikerahkan. Nomor 15. DF-4 adalah rudal antarbenua 2 tahap generasi pertama yang berbasis pada bahan bakar cair berat. Dengan berat lepas landas sekitar 82.000 kg, diameter 2,7 meter, dan panjang 28 meter, rudal ini dilengkapi dengan hulu ledak nuklir seberat 2.000 kg yang memiliki hasil 3,3 megaton. DF-4 memiliki jangkauan maksimum hingga 5.500 km, memungkinkan rudal ini untuk mencapai target di Rusia, Pangkalan India, serta Amerika Serikat di kawasan Pasifik. Pengembangan DF-4 dimulai pada tahun 1965 sebagai respons terhadap penempatan kapal selam balistik Amerika yang beroperasi dari UAM. Penempatan DF-4 dimulai antara tahun 1975 dan 1976 dengan 2 versi rudal yang dikembangkan. Satu yang ditempatkan di pangkalan tetap dan satu lagi yang diluncurkan dari silos.
DF4 diharapkan akan sepenuhnya digantikan oleh DF31, yang menawarkan cakupan operasional yang lebih besar, mobilitas yang lebih baik, dan kemampuan yang lebih canggih. Nomor 16. DF5 adalah rudal balistik generasi kedua yang memiliki berat sekitar 183.000 kg dan jangkauan maksimum hingga 15.000 km. Rudal ini melakukan penerbangan pertamanya pada tahun 1971 dan resmi masuk layanan 10 tahun kemudian. Salah satu kelemahan dari model ini adalah waktu yang diperlukan untuk mempersiapkan peluncuran, yang dapat berlangsung antara 30 hingga 60 menit. Tiongkok berencana untuk menggantikan DF5 dengan varian yang lebih baik, seperti yang telah dilakukan dengan DF4. DF5 disimpan dalam posisi horizontal di terowongan di bawah ketinggian pegunungan. Sebelum peluncuran, rudal ini harus dipindahkan keluar ruangan dan diisi bahan bakar, yang memerlukan waktu sekitar 2 jam. Untuk meningkatkan kemampuan kelangsungan hidup, Tiongkok membangun sejumlah besar silo yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan, beroperasi berdampingan dengan rudal-rudal lain. Diperkirakan bahwa Tiongkok memiliki sekitar 20 unit DF5 yang siap dioperasikan. Nomor 17. Hwasong-17 adalah rudal balistik antarbenua 2 tahap yang diperkenalkan oleh Korea Utara untuk pertama kalinya pada tahun 2020, saat peringatan Hari Jadi Partai Pekerja. Rudal ini merupakan hasil dari program pengembangan rudal terbaru negara tersebut. Menurut perkiraan Jepang, Hwasong-17 memiliki jangkauan operasional melebihi 15.000 km dan mampu membawa beberapa hulu ledak. Peluncuran pertama rudal ini dilakukan pada bulan November 2022. Hwasong-17 menggunakan bahan bakar cair dalam 2 tahap dan diangkut oleh kendaraan erektor dengan 22 roda. Berdasarkan informasi yang ada, rudal ini diperkirakan memiliki panjang sekitar 26 meter dan diameter 2,7 meter. Amerika Serikat berspekulasi bahwa Hwasong-17 dapat mencapai wilayahnya dan menghindari sistem pertahanan yang ada. Selain itu, rudal ini diyakini memiliki kemampuan untuk mengangkut beberapa kendaraan masuk kembali, memberikan potensi untuk meluncurkan beberapa hulu ledak sekaligus. Ukuran dan kapasitas senjata ini menunjukkan bahwa Korea Utara telah mengembangkan kemampuan produksi yang signifikan, yang menjadi perhatian bagi negara-negara Barat yang berusaha menghalangi penggunaan senjata tersebut di wilayah mereka. Hwasong-17 dapat beroperasi sejauh 15.000 km, dan jika teknologi yang dikembangkan oleh Korea Utara terbukti efektif, rudal ini dapat masuk kembali ke atmosfer dengan baik. Sistem pertahanan as terdiri dari beberapa pencegat, sehingga diperlukan setidaknya 4 peluncuran untuk memastikan dampaknya. Berdasarkan informasi yang ada, Hwasong-17 dapat memuat hingga 4 hulu ledak, yang berpotensi membuat sistem pertahanan as kewalahan. Namun, ukuran besar dan berat Hwasong-17 membatasi mobilitasnya di jalan beraspal di Korea Utara, menyulitkan transportasi. Getaran selama proses pengangkutan dapat menyebabkan kerusakan dan kebocoran bahan bakar, membuat rudal rentan terhadap serangan sebelum peluncuran. Meskipun ada lebih banyak jenis rudal yang tidak disebutkan di sini, informasi ini memberikan gambaran umum tentang situasi dunia terkait senjata pemusnah massal. Kami berharap informasi ini bermanfaat bagi Anda. Jika Anda memiliki pendapat atau tambahan, silakan bagikan di kolom komentar. Jangan lupa untuk menyukai video ini dan membagikannya kepada keluarga dan teman-teman Anda, agar mereka juga dapat mempelajari kemajuan teknologi masa depan. Jika Anda baru di saluran kami, pastikan untuk berlangganan dan mengikuti kami di semua jejaring sosial yang tertera di deskripsi. Ingat, hidup lebih baik dengan sains.